Ustadz Maulana, mohon izin Iya, sebelumnya iya, ya iya. dengan video tadi ini kita merasa kayaknya hati kita tuh nggak pas gitu loh. Pada saat kita melihat seharusnya jenazah diantarkan itu dengan rasa penuh hormat, dibawa dengan sambil menyebut nama Allah, dibawa dengan pelan gitu ya, takut sampai kenapa-napa gitu. Karena setahu saya yang namanya mayit itu rasa sakit yang dia rasakan itu lebih daripada orang hidup gitu. Iya, Nah ini kalau mohon izin. di tayangan tadi itu penjelasannya dia itu kayak ringan banget jenazahnya. Iya. Kayak terbawa angin. Iya, saking iya, ringannya. iya. Ini mohon izin, bagaimana dengan adab berbicara ketika kita mengantarkan jenazah Ustadz Maulana? Masya Allah. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Berarti 103 hari lagi kita menuju bulan suci Ramadan. Dan berbicara tentang adab, Masya Allah. Adab adalah segalanya. Dan segalanya diberikan akhlak adabnya. Bahkan kepada jenazah pun ada akhlaknya. Bagaimana orang yang memandikan jenazah tidak boleh bicara sebagai adab sehingga tidak terungkap atas apa yang dilakukan. Termasuk mohon maaf menutup auratnya sebagaimana dia memperlakukannya ketika masih hidup. Itu pun begitu kalau berbicara tentang bagaimana ada nggak adab mengantar jenazah. Yang jelas yang pertama jenazah itu adalah nasihat. Kematian itu adalah nasihat. Ada dua nasihat yang ditinggalkan oleh Rasul. Yang pertama nasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Dan yang kedua nasihat yang diam adalah kematian. Maka seyogianya, sebaiknya ketika kita mengantar jenazah. Sebaiknya mengantarnya dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Karena kematian itu adalah pembelajaran. Bagaimana kita mengingat, kita mengantar kelak nanti kita pun akan diantar. Dan sebagaimana kita memperlakukan jenazah itu, segitu pula sama halnya kita memperlakukan dia ketika masih hidup. Sekali lagi, dan jangan menyakiti jenazahnya. Loh, kok jangan menyakiti jenazahnya? Iya, termasuk jangan menyakiti orang-orang yang di sekitarnya. Apa yang dikatakan keluarganya. Yang kedua, menundukkan pandangan. Tanda kita merenungkan diri ketika kita mengantar jenazah. Jadi kita menjadikan jenazah ini pembelajaran buat kita untuk mengingat akan kematian. Sekali lagi mengingat akan akhirat. Untuk memperbaiki diri kita. Bahkan mengantarkan kita untuk bisa bertaubat kepada Allah. Dan sekali lagi mengantar jenazah. Sekali lagi mengantar jenazah. Pandangan harus nunduk. Dan yang berikutnya hindari bercakap-cakap. Ketika mengantar jenazah, apalagi jenazah ada di sekitar kita, jangan berbicara pada saat ada jenazah. Makanya bagusnya tadi, betul kata Mas Fadli, harusnya kita berzikir, baca Quran dan sebagainya. Kenapa? Karena untuk menenangkan diri kita. Karena kembali lagi ada hal yang harus kita jalani ketika ada kematian itu. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang meninggal itu. Mohon maaf. Di saat itu ada malaikat yang mencatat atas apa yang kita ucapkan ketika berada di sekitar jenazah. Maka sebaiknya bercakap-cakap ditiadakan di dekat jenazah. Apalagi ketika kita mengantar jenazah. Ngobrol, bergosip, apalagi mengomongkan. Makanya satu adab juga jangan bercakap-cakap ketika kita mengantar jenazah. Kemudian berikutnya, yakni bagaimana kita memperhatikan jenazah dengan mengambil pembelajaran darinya. Sekali lagi, mengambil pembelajaran dari jenazah itu. Karena mohon maaf, jenazah itu punya hak terhadap diri kita. Apa haknya jenazah? Yakni yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. 4 hal ini adalah kewajiban kita atas jenazah itu. Haknya jenazah terhadap diri kita. Dan dalam hal ini perlakuan kita terhadap jenazah pun harus jadikan pembelajaran. Dan mohon maaf, ketika ada yang kematian, hadirilah. Bahkan berikan penghormatan. Nabi berjalan bersama para sahabat ketika ada jenazah lewat. Dan mohon maaf itu tidak beragama Islam. Bukan beragama Islam. Tapi Nabi tetap berdiri sebagai pemberikan penghormatan. Kata sahabat itu kan bukan muslim ya Rasul. Tapi kata Nabi dia kan manusia. Ini sebagai penghormatan. Jadi kepada siapapun kita tetap memberikan penghormatan. Nah, jadi kalau ada jenazah lewat.
Yang tidak mengantar sebaiknya berdiri sampai jenazah itu berlalu. Sampai jenazah itu berlalu. Contoh kita habis salat jenazah di masjid, tapi kita tidak ada waktu untuk mengantar, maka berdirilah sebagai penghormatan. Ini pembelajaran akhlak yang langsung diajarkan oleh Masya Andre Guruta Allah. kepada saya. Karena kadang-kala kan Guruta tidak sempat mengantar jenazah. Betul. Tapi kita murid-murid yang mengantar jenazah. Tapi Guruta memperlihatkan akhlak dengan berdiri pas depan masjid untuk sampai jenazah itu berlalu. Mengantarkan seolah-olah ya, Masya Allah luar biasa. Jadi memang ya Ada seharusnya adabnya. seperti itu, adabnya diajarkan oleh Islam gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga. Nah tadi kita terlepas bicara orang yang sudah meninggal, sekarang kita berangkat kepada orang yang masih hidup. Ya, ya udah selesaikan dulu yang masalah meninggal. Sekarang bicara masalah keseharian kita yang berikut ini mungkin sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya dan sangat nggak bisa terlepas selama kita hidup. Apa sih? Yaitu dalam bertetangga.